Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Firaya Islami dari Akuntansi Blended Plus dengan NIM 2025 01 10 40. Di sini saya akan membahas materi sesi ke-12. Yang pertama ada jenis-jenis inflasi dan cara penanganannya. Inflasi adalah kondisi naiknya harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu yang tertentu. Salah satu jenis inflasi adalah inflasi tarikan permintaan, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan masyarakat meningkat lebih cepat dibandingkan kemampuan produksi. Kondisi ini biasanya terjadi saat pendapatan naik, kredit mudah diperoleh, atau belanja pemerintah meningkat. Akibatnya harga-harga ikut naik. Untuk mengatasi inflasi ini, pemerintah dan bank sentral dapat menaikkan suku bunga agar konsumsi berkurang, serta mengendalikan belanja negara agar tidak berlebihan. Jenis inflasi lainnya adalah inflasi dorongan biaya. Jenis inflasi ini terjadi karena kenaikan biaya produksi, seperti harga bahan baku, energi, dan upah tenaga kerja. Meskipun permintaan tidak naik, produsen tetap menaikkan harga agar tidak mengalami kerugian. Penanganan inflasi dorongan biaya lebih fokus pada sisi produksinya. Misalnya, dengan subsidi energi, menjaga kelancaran distribusi barang, dan meningkatkan efisiensi produk. Soal yang kedua, dampak pengangguran terhadap ekonomi dan masyarakat. Pengangguran yang tinggi memberikan dampak besar bagi perekonomian. Di sisi lain, pengangguran menyebabkan produksi nasional menurun karena terjadinya tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Daya beli masyarakat juga melemah karena banyak orang tidak memiliki penghasilan yang tetap. Dari sisi sosial, pengangguran dapat meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Secara psikologis, pengangguran juga dapat menimbulkan stres dan menurunkan rasa percaya diri kita. Oleh karena itu, pengangguran bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial yang perlu ditangani dengan serius. Soal yang ketiga, peran pemerintah dan sektor swasta dalam mengurangi pengangguran. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur dan mendorong investasi. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Dukungan terhadap UMKM dan kewirausahaan juga sangat penting karena sektor ini menyerap banyak tenaga kerja. Contoh kebijakannya yaitu di Indonesia adalah program kartu pekerja dan bantuan bagi UMKM. Sektor swasta berperan sebagai pencipta lapangan kerja melalui ekspansi usaha, investasi, serta penyediaan pelatihan bagi tenaga kerja. Kerjasama antara perusahaan dan lembaga pendidikan juga membantu menyiapkan tenaga kerja yang lebih siap untuk lebih lanjut atau siap untuk bekerja. Soal yang keempat yaitu peran kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran dan pajak. Saat ekonomi melemah, pemerintah dapat meningkatkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan dan membuka lapangan kerja, misalnya melalui proyek infrastruktur dan bantuan sosial. Sebaliknya, saat inflasi tinggi, pemerintah dapat mengurangi belanja atau menaikkan pajak untuk menekankan konsumsi berlebihan. Contoh penerapan kebijakan fiskal dapat dilihat saat pandemi COVID kemarin. Ketika pemerintah Indonesia menjalankan program pemulihan ekonomi nasional untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi. Dan soal yang terakhir, hubungan kebijakan fiskal dan moneter. Dalam mengendalikan inflasi dan pengangguran, kebijakan fiskal dan moneter saling melengkapi. Kebijakan moneter lebih cepat mempengaruhi permintaan melalui suku bunga, sedangkan kebijakan fiskal lebih langsung berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan perlindungan masyarakat. Kombinasi kedua ini menjadi kebijakan terbukti lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan satu kebijakan saja.
Secara keseluruhan, inflasi dan pengangguran merupakan tantangan utama dalam perekonomian di Indonesia ini. Peran pemerintah melalui kebijakan fiskal serta dukungan moneter dan sektor swasta. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.